Kuasa menyembuhkan segala penyakit ditemukan di dalam Injil air dan Roh. Matius pasal 10 ayat 1-16. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan kita yang sudah memberikan kepada kita kuasa menyembuhkan segala penyakit. Tuhan kita memberikan kepada kita kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit dan wabah kepada para muridnya. Hal ini kemudian membuat kita bertanya-tanya, mengapa para hamba Allah yang setia pada zaman ini tidak melakukan kuasa yang ajaib itu? Bukan hanya kepada para murid di zaman gereja mula-mula saja Tuhan memberikan kemampuan yang demikian. Kalau Allah kita adalah Allah kebenaran, maka kemampuan-kemampuan ini harus dinyatakan juga di antara para hambanya pada zaman ini. Tentu saja, adalah sepenuhnya benar bahwa pada masa para rasul, karunia demikian hanya dimiliki oleh mereka yang bergabung menjadi murid Yesus. Yang mencurigakan di sini adalah, mengapa sekarang ini nampaknya tidak demikian? Yaitu, mengapakah kita yang sudah percaya di dalam Injil air dan Roh nampaknya hari ini tidak memiliki kuasa? Dengan kebenaran Injil air dan Roh, marilah kita melihat penjelasan mengenai hal ini. Saya akan mendaftarkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan kunci yang mendorong penyelidikan kita. Mengapakah para murid Yesus di zaman ini nampaknya tidak memiliki kuasa penyembuhan seperti yang dimiliki para bapa iman di masa rasuli? Apakah karena para murid hari ini tidak menerima kuasa penyembuhan? Atau itu karena mereka tidak cukup berdoa? Apakah ada perbedaan antara kuasa dari para hamba Allah di masa dahulu dengan para hamba di masa sekarang? Kalau ya, apa perbedaannya? Mengapa, singkatnya, kita tidak bisa menunjukkan kuasa Allah yang begitu nyata ada di masa gereja mula-mula? Dengan menganalisa masalah itu, menggunakan terang Injil air dan Roh, mari kita menguji pertanyaan-pertanyaan tadi secara terperinci dan menemukan jawaban yang jelas. Semua pertanyaan yang mengganggu itu bisa dijawab dengan jelas ketika kita mendekatinya menggunakan iman yang percaya kepada Injil air dan Roh. Sebelum kita memasuki diskusi sepenuhnya, ada satu hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu kita harus terlebih dahulu menyingkirkan kebingungan dengan mengaitkan iman kita kepada kuasa Injil air dan Roh. Hal yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kalau Yesus Kristus anak Allah tidak datang ke bumi ini dan tidak menyatakan tanda-tanda dan mukjizatnya, tidak ada yang akan mengenali dia sebagai anak Allah maupun juru selamat.
Tanda-tanda dan mujizat yang dibuat oleh Yesus adalah untuk menunjukkan keilahiannya, sehingga orang-orang di zamannya, termasuk para pengikut dan para muridnya, bisa mengenali dia sebagai juru selamat sendiri. Yohanes pasal 2 ayat 11. Ini adalah kebenaran yang sangat penting yang perlu dipahami. Kalau Yesus tidak menunjukkan tanda-tanda dan mujizat itu, bahkan para muridnya sendiri di zaman para rasul akan merasa sulit untuk percaya kepadanya sebagai anak Allah dan juru selamat. Lalu bagaimana dengan kuasa para murid? Logika yang sama juga terjadi untuk kasus mereka, yaitu harus ada tanda-tanda dan keajaiban di depan mata manusia sepanjang masa gereja mula-mula, karena tanpa tanda-tanda dan keajaiban yang demikian, orang-orang di zaman itu akan sulit mengenali Yesus sebagai anak Allah. Mungkin Anda bertanya-tanya, kalau para rasul memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, tidakkah orang-orang Kristen zaman ini juga perlu memiliki kuasa menyembuhkan sakit jasmani? Yang harus kita pahami di sini adalah bahwa kuasa Allah dinyatakan secara berbeda di masa gereja mula-mula dengan di zaman ini. Hal itu diberikan dengan kata lain dalam bentuk yang berbeda antara yang diberikan kepada para murid Yesus dengan apa yang diberikan kepada kita sekarang. Sebagaimana disebutkan, mujizat-mujizat diadakan pada masa gereja mula-mula sebagai tanda bagi orang-orang di zaman itu untuk melihat kuasa Injil air dan roh dan mempercayainya. Tetapi ini tidak diperlukan lagi di zaman ini karena orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh dengan iman kepada kuasanya bisa membuat kebenaran keselamatan dinyatakan bagi kita semua tanpa pertolongan yang demikian. Dengan istilah lain, sementara kita mungkin tidak bisa berjalan di atas air atau menyembuhkan orang yang lumpuh sebagaimana Petrus, kita masih menyembuhkan orang-orang yang sakit secara rohani di zaman ini, yang sebenarnya merupakan tujuan utama dari pernyataan kuasa mujizat seperti itu. Karena itu, tidak ada yang aneh di dalam kenyataan bahwa mujizat-mujizat dan tanda-tanda di masa gereja mula-mula tidak lagi dinyatakan di dalam gereja sekarang. Kunci dari jawaban atas pertanyaan ini dengan kata lain adalah pemahaman bahwa melalui kuasa orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh saja, Allah bekerja menyembuhkan penyakit-penyakit zaman ini. Bagi manusia, iman zaman ini yang percaya kepada kuasa Injil air dan roh, Allah sudah memberikan kepada mereka kuasa untuk menyembuhkan penyakit dosa. Dengan memberikan kepada kita iman kepada Injil yang benar ini, Tuhan sudah memampukan kita untuk menyembuhkan penyakit dosa. Kita harus memahami bahwa kuasa kesembuhan fisik bukanlah satu-satunya cara yang dipakai oleh para murid Yesus untuk menyatakan iman mereka di masa gereja mula-mula. Namun, kita harus memahami bahwa mujizat kesembuhan dari para rasul itu ditunjukkan untuk memberitakan Injil pengampunan dosa. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 6, ayat 38, pasal 3 ayat 19. Kita perlu memahami bahwa sampai saat ini, bahkan di zaman ini juga, Tuhan kita sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menyembuhkan orang-orang lain dari sakit dosa-dosa mereka, untuk menyatakan mujizatnya dan menunjukkan kuasanya. Semuanya melalui iman di dalam Injil air dan roh. Tuhan kita yang sudah memberikan kepada kita kemampuan ini, dan adalah kebenaran Injil air dan roh yang membuat kuasanya berdiam di dalam kita. Dalam Matius pasal 10 ayat 7, Tuhan kita mengatakan, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Kita perlu memahami di sini bahwa kerajaan surga sudah datang ke dalam hati orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh, dan bahwa dengan iman ini kita harus memberitakan Injil air dan roh. Kerajaan Allah menjadi nyata di dunia ini ketika orang-orang yang sakit dosa disembuhkan melalui kuasa iman kepada Injil air dan roh. Karena itu, kita para penginjil zaman ini juga harus memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, memberitakan kuasa Injil air dan roh ini kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Sebagaimana para murid Yesus menyembuhkan semua penyakit jasmani dan memberitakan Injil kerajaan di masa gereja mula-mula, sekarang kita juga harus menyembuhkan mereka semua yang menderita karena sakit rohani, berupa dosa-dosa mereka dengan iman kita kepada kuasa Injil air dan roh. Kebenaran yang harus kita pahami dengan jelas dalam melakukan pekerjaan Allah. Sebagaimana Tuhan kita mengumpulkan 12 muridnya dan memberikan kepada mereka kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit, demikian juga
Dia memampukan orang-orang percaya di zaman ini untuk menyatakan segala kuasa dengan memberikan kepada mereka kuasa Injil air dan Roh. Yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa sementara tidak ada keperluan yang lebih besar dibandingkan dengan kesembuhan fisik di masa gereja mula-mula, situasi saat ini berbeda dengan di masa itu. Karena hati manusia di zaman ini, kebenaran Injil air dan Roh yang bisa menyembuhkan penyakit di dalam hati mereka lebih diperlukan dibandingkan dengan kuasa apapun untuk menyembuhkan penyakit fisik mereka. Zaman ini, dengan kata lain, adalah zaman di mana semua orang bisa disembuhkan dari penyakit dosa-dosanya dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Memang, inilah yang sudah kita nyatakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Injil yang benar ini dengan memberitakan kuasanya ke seluruh dunia. Bahkan ada kebutuhan yang lebih besar di zaman ini bagi semua orang untuk memiliki iman yang bisa menyembuhkan semua orang yang siap untuk mendengar Injil dan mempercayainya. Kalau kita memusatkan diri hanya kepada pelayanan kesembuhan, kita tidak akan bisa menggenapi amanat agung yang sudah diberikan Tuhan kepada gerejanya. Karena semua orang kemudian hanya akan meminta kita menyembuhkan sakit jasmani mereka. Pelayanan kesembuhan yang demikian, bagaimanapun, bukan penggenapan kehendak Allah Bapa di surga. Seperti yang dikatakan di sebuah pepatah, bahaya berlalu, Allah dilupakan. Kalau kita hanya menyembuhkan penyakit jasmani, tentu saja orang-orang akan datang mengerumuni Yesus. Tetapi, seperti yang dikatakan pepatah di atas, kalau mereka sudah disembuhkan, mereka akhirnya akan meninggalkan Dia. Mereka juga hanya akan sedikit saja memperhatikan kepada apa yang sebenarnya terjadi, memiliki ketertarikan yang sepintas saja kepada pekerjaan Tuhan yang sudah menyembuhkan penyakit jiwa mereka. Kenyataannya di antara orang-orang yang datang mencari penyelesaian masalah jasmani mereka dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka, hanya sedikit yang berusaha untuk menyelesaikan masalah yang lebih mendesak, yaitu masalah jiwa mereka, yaitu masalah dosa-dosa mereka dan pengampunan dosa-dosa ini. Banyak orang berpikir sangat aneh bahwa kita yang percaya kepada Injil air dan Roh tidak sungguh-sungguh menyembuhkan orang yang sakit jasmani. Tetapi yang harus Anda dan saya pahami adalah bahwa dengan memberikan kepada kita iman kepada kuasa Injil air dan Roh, Tuhan sudah memampukan kita untuk membasuh segala dosa manusia. Mengapa manusia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka? Untuk disembuhkan dari penyakit jasmani saja? Tidak. Alasan pertama mengapa manusia harus percaya kepadanya adalah untuk membereskan masalah dosa-dosa mereka. Dan untuk itu, mereka harus percaya kepada kuasa Injil air dan Roh tanpa terkecuali. Mereka harus menempatkan kepentingan yang jauh lebih besar kepada tugas menyelesaikan masalah dosa di dalam jiwa mereka dibandingkan dengan menyelesaikan masalah sakit jasmani mereka. Tuhan kita menyuruh kita untuk selalu bersukacita. Ketika Dia mengatakan demikian, yang dimaksudkannya adalah agar kita senantiasa bersukacita untuk pengampunan dosa yang diterima jiwa kita. Kita perlu memahami bahwa di zaman dan masa ini, Allah memampukan mereka yang percaya kepada kuasa Injil air dan Roh yang diberikan Allah untuk membasuhkan kelemahan orang-orang berdosa dan melakukan kehendak-Nya. Allah sudah memberikan panggilan ini kepada kita yang percaya kepada kuasa Injil air dan Roh. Sementara kuasa kesembuhan dari para rasul dinyatakan di dalam tubuh orang-orang yang sakit pada masa gereja mula-mula di zaman ini, kuasa ini dinyatakan di dalam Injil air dan Roh yang menyembuhkan penyakit dosa bagi semua jiwa. Jadi, perbedaan antara masa gereja mula-mula dengan masa sekarang adalah bahwa sekarang bukan banyaknya penyakit tubuh yang disembuhkan, tetapi penyakit bagi jiwa. Meski demikian, kita masih berbicara mengenai kuasa yang sama di sini. Di zaman itu, kuasa Allah dinyatakan melalui tubuh jasmani manusia. Tetapi zaman ini, bagi mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh, kuasa itu dinyatakan sebagai pengampunan atas dosa-dosa mereka. Pada masa gereja mula-mula, untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus memang anak Allah sangat diperlukan bagi para rasul untuk menunjukkan kuasa sedemikian sehingga orang-orang bisa sungguh-sungguh menyaksikannya dengan mata mereka sendiri. Tetapi di zaman ini, kuasa Allah dinyatakan di dalam Injil air dan Roh yang membasuhkan dosa-dosa manusia
dan dalam pemberitaan serta penyebaran Injil ini. Dengan kata lain, adalah untuk orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh sehingga Allah menunjukkan kuasa untuk membasuhkan segala dosa manusia. Karena Yesus memikul dosa-dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, dan dengan itu telah memberikan pengampunan dosa kepada kita semua yang percaya kepada hal ini. Hari ini, kuasa Allah dinyatakan secara rohani. Oleh karena itu, kita bahkan lebih bersyukur. Anda dan saya yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh bisa menyembuhkan. Dengan iman kita kepada kuasa Injil, semua jiwa orang-orang berdosa di seluruh dunia yang sedang mati dari dosa-dosa mereka. Allah sudah memberikan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh, dengan kata lain, kuasa untuk menyembuhkan dosa bagi semua manusia. Injil kehidupan dari Allah. Saya akan memberikan kesaksian kecil dari seorang wanita yang disembuhkan dari sakit jantungnya yang menyiksanya dengan kuasa Injil air dan roh. Ini terjadi ketika para siswa dari sekolah misi mengunjungi rumah sakit untuk bersaksi tentang Yesus. Di sana, di sebuah ruangan di lantai 3, mereka bertemu dengan seorang wanita yang dirawat di sana. Berbagi kamar dengan beberapa pasien lain, dia menangis siang dan malam. Karena itu, para siswa kami bertanya mengapa dia menangis demikian, dan tiba-tiba dia memohon agar dia tidak dikirim kembali ke lantai 4, di mana ruang psikiater berada. Kemudian, mereka mendengarkan ceritanya. Wanita ini sudah dirawat di ruang psikiater di lantai 4, dan kenyataan itu bahwa dia harus dirawat di ruangan psikiater sangat menekan perasaannya, dan karena itu, dia terus menangis siang dan malam. Dokternya kemudian berjanji bahwa dia akan melakukan apa saja asalkan wanita itu berhenti menangis. Dan karena itu wanita itu meminta agar dia dirawat di lantai 3 di mana pasien penyakit umum ditempatkan. Tetapi wanita ini meskipun dia sudah ditempatkan di lantai 3 masih saja menangis. Mendengar hal ini, salah seorang siswa kami berdoa untuknya, meninggalkan sebuah buku seri khotbah yang berjudul "Terimalah pengampunan dosa Anda". Kemudian, terjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika wanita itu mulai membaca buku ini, dia berhenti menangis. Dengan percaya kepada Injil air dan roh, wanita ini dibasuhkan dari segala dosanya dan tidak ada lagi dosa yang tersisa di dalam hatinya. Dia diampuni dari segala dosanya, dengan kata lain. Dan setelah menerima pengampunan dosa-dosanya, dia kemudian bisa menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Senantiasa bersyukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang berlimpah, yang menyelamatkan dia dan menyembuhkan dia pertama-tama dari dosanya dan kemudian dari penyakitnya. Ini sebenarnya adalah penggenapan dari Mazmur pasal 103 ayat 2-3 ke atas dirinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sebagaimana yang digambarkan dalam kisah ini, zaman ini adalah zaman kasih karunia ketika semua orang bisa dibasuhkan dari segala dosa mereka dengan mendengar dan percaya kepada kuasa Injil air dan roh. Kita perlu memahami di sini bahwa kalau kita tidak bisa membasuhkan dosa-dosa kita dengan tidak mau mengakui kuasa Injil air dan roh ini dan mempercayainya, kita akan kehilangan yang paling penting dan satu-satunya kesempatan untuk diampuni dari segala dosa kita. Namun, di antara orang-orang Kristen zaman ini, ada beberapa yang hanya berusaha untuk menyembuhkan sakit jasmani saja. Mereka perlu memahami bahwa yang mereka lakukan itu bertolak belakang dengan kehendak Allah. Tuhan kita sudah memberikan kepada kita kuasa untuk membasuhkan dosa-dosa manusia dengan kuasa Injil air dan roh. Sangat baik memang kalau kita bisa menyembuhkan baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani juga. Tetapi karena memang itu jauh melampaui kemampuan kita untuk melakukan yang pertama di zaman ini, kita paling tidak harus melakukan yang kedua, yaitu kita harus memusatkan kemampuan kita untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dosa. Ini caranya kita melakukan kehendak Allah. Kalau kita bisa menunjukkan kuasa yang supernatural dari Allah dan menyembuhkan orang dari penyakit jasmani mereka, kita pasti akan bisa menarik banyak sekali orang untuk masuk ke kumpulan kita. Tetapi kita harus memahami bahwa ini tidak menolong sama sekali
Kalau kita mau berbicara mengenai menaati kehendak Allah, yang sekarang ini juga sudah senantiasa membasuhkan dosa-dosa manusia. Alasan mengapa Tuhan kita sudah memberikan kuasa untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda kepada para muridnya dan orang-orang kudus pada masa gereja mula-mula adalah agar dengan melihat semua mujizat dan tanda-tanda itu, banyak orang akan percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat. Tujuan yang penting yang sebenarnya di balik semua mujizat itu bisa dikatakan yaitu agar semua orang berdosa percaya kepada Injil air dan Roh, dan dengan itu dibasuhkan dari dosa-dosa mereka dan menjadi anak-anak Allah. Di zaman ini keahlian medis sudah sangat berkembang dan maju, karena Allah sudah memberikan kepada manusia fasilitas medis yang sangat maju itu sehingga mereka bisa merawat dan menyembuhkan penyakit jasmani mereka. Kita perlu membiarkan para ahli medis dan para profesional untuk mengurus sakit jasmani yang demikian. Karena itu, tugas kita sebagai orang-orang Kristen di zaman dan masa ini bukanlah untuk memberikan kesembuhan jasmani, tetapi adalah untuk menyembuhkan penyakit jiwa. Dan untuk hal inilah kita harus memusatkan semua usaha kita. Dengan istilah lain, kita harus memberitakan kuasa Injil air dan Roh yang mengandung kebenaran Allah. Kalau ada orang-orang di zaman ini yang miskin di dalam roh, yang haus akan pengampunan dosa yang sebenarnya, dan yang mencari Allah agar bisa mengenakan kuasa Injil air dan Roh, Allah pasti akan memampukan jiwa itu untuk mengenal kuasa Injil air dan Roh, percaya kepadanya, dan dengan itu disembuhkan dari segala penyakit mereka. Tetapi kalau manusia hanya ingin disembuhkan dari penyakit jasmani mereka saja, maka pada akhirnya kuasa Injil air dan Roh tidak akan bisa mereka jangkau. Kalau Anda dan saya menolak untuk percaya kepada Injil air dan Roh sampai akhir, kita tidak akan pernah bisa membasuhkan dosa-dosa manusia. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, sungguh-sungguh melakukan dosa penghujatan. Bahkan ketika banyak orang Kristen dengan keras mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka, banyak yang tidak mencari Injil pembasuhan dosa, tetapi hawa nafsu pribadi mereka saja dan terjebak oleh iblis, serta akhirnya dimangsa olehnya. Meskipun mereka mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka, semua iman mereka sia-sia, karena mereka sepenuhnya salah memahami kehendak Allah. Matius pasal 7 ayat 21-23. Inilah sebabnya banyak sekali orang Kristen di zaman ini, karena salah paham akan kehendak Allah, mengejar secara obsesif kuasa penyembuhan, mencari tanda-tanda dan mujizat. Tetapi di hadapan Allah, iman yang demikian adalah sia-sia dan sepenuhnya tidak berguna. Jenis iman yang demikian bisa ditemukan di agama duniawi yang manapun. Mereka yang imannya sungguh-sungguh benar di hadapan Allah bisa mengalahkan pekerjaan iblis dengan percaya kepada kuasa kebenaran Injil air dan Roh dan membasuhkan dosa-dosa manusia dengan firman kebenaran. Tetapi kalau mereka hanya memusatkan usaha mereka untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani saja, apa gunanya hal ini bagi jiwa mereka dan jiwa orang-orang lain? Ini sama sekali tidak membawa keuntungan apapun. Namun, yang paling penting adalah agar mereka menyembuhkan sakit dosa di dalam hati mereka, menolong orang-orang lain sehingga mereka juga bisa menerima Injil air dan Roh ke dalam hati mereka dan dibebaskan oleh Allah dari segala dosa mereka. Lebih dari yang kita sadari, iblis mendustai banyak orang dengan sungguh-sungguh memberikan kuasa untuk menyembuhkan penyakit jasmani kepada mereka yang tidak mengenal kuasa Injil air dan Roh. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9-10 menjelaskan bahwa iblis mendustai banyak orang dengan mujizat dan tanda-tanda palsu. Anda mungkin juga pernah pergi ke salah satu nabi palsu yang mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit jasmani dan menguji kuasa mereka. Dan kemudian, Anda bisa melihat sendiri apakah itu nyata atau tidak. Apakah Anda sungguh-sungguh disembuhkan dari penyakit Anda? Anda mungkin merasa seolah-olah Anda telah disembuhkan, tetapi Anda akan menyadari bahwa Anda sama sekali tidak sepenuhnya disembuhkan. Anda juga tidak akan dibasuhkan dari segala dosa Anda dengan cara yang demikian. Karena di zaman ini, sebagaimana yang juga terjadi sejak masa awal gereja, hanya melalui kuasa Injil air dan Roh seseorang bisa membasuhkan segala dosa hatinya. Allah memastikan bahwa tidak seorang pun bisa dibasuh dari dosa-dosanya,
kecuali kalau dia memiliki iman ini yang percaya kepada Injil air dan Roh. Karena itu, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada firman Injil air dan Roh, tidak bisa ada pengampunan dosa yang sejati. Namun, bahkan pada saat kita berbicara sekarang, orang-orang yang mengatakan bahwa mereka bisa menyembuhkan sakit jasmani, melakukan begitu banyak mujizat palsu dan tanda-tanda dusta di seluruh dunia. Orang-orang yang demikian sudah menjadi hamba iblis, dan semua yang mereka coba lakukan adalah merampas banyak jiwa-jiwa dan harta milik mereka. Mereka meletakkan tangan mereka ke atas orang-orang miskin, menyesatkan para pengikut mereka dan berpura-pura berdoa untuk mereka. Tetapi kenyataannya adalah mereka hanya berusaha untuk mendapatkan tujuan utama mereka, yaitu mencuri jiwa-jiwa dan merampok kantong mereka. Seberapa sering manusia di seluruh dunia telah didustai oleh mereka? Yang harus kita ingat adalah bahwa bukan hanya para pendusta yang akan dihukum oleh Allah, tetapi juga yang didustai itu. Karena Allah akan memperlakukan semuanya secara adil. Mendustai atau didustai, semuanya akan berakhir di neraka. Para hamba iblis. Sebagaimana Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23, ketika hari penghakiman tiba, banyak orang-orang Kristen akan mengaku bahwa mereka mengusir setan-setan dan melakukan banyak keajaiban di dalam namanya. Tetapi Tuhan kita tidak akan menerima atau memandang pekerjaan orang-orang yang demikian. Sebaliknya, Dia mengatakan bahwa Dia akan menegur mereka dan membuang mereka karena mereka adalah pelaku kejahatan. Mereka yang berusaha melakukan penyembuhan sakit jasmani di dalam nama Tuhan dan juga orang-orang yang berusaha untuk menunjukkan kuasa yang demikian, semuanya tidak tertarik kepada iman yang sebenarnya, yaitu iman yang percaya kepada kuasa Injil air dan Roh yang diberikan Allah. Setiap orang pada kenyataannya tidak lain dari melakukan tindakan kejahatan di hadapan Allah. Apakah pelaku kejahatan di hadapan Allah? Itu adalah tindakan mengabaikan Injil air dan Roh dan tidak mau percaya kepadanya. Orang-orang yang melakukan kejahatan demikian menjalani kehidupan mereka dalam kesia-siaan, berusaha untuk menyembuhkan hanya penyakit jasmani mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi setiap orang yang tidak bisa membasuhkan segala dosa mereka karena tidak percaya kepada Injil air dan Roh, sebenarnya sedang melakukan dosa yang paling besar melawan Allah. Dosa menghujat yang menolak kasih-Nya. Yang harus kita lakukan sebaliknya adalah memuliakan Allah. Dan kita bisa melakukan hal itu hanya dengan percaya kepada Injil air dan Roh, dan dengan itu untuk selamanya dibasuhkan dari segala dosa, sekaligus dan menjadi anak-anak Allah. Yang paling tepat untuk kita lakukan adalah untuk menyerahkan seluruh waktu kehidupan kita kepada Allah dan menjalani kehidupan untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang yang sakit secara jasmani, berbicara dalam bahasa roh, mendapatkan penglihatan, dan hal-hal lain yang merupakan pengakuan memiliki kuasa supernatural yang sama dengan para rasul di gereja mula-mula. Semua itu justru menjadi tanda akan adanya iman salah yang cela di hadapan Allah. Memiliki dan berpegang kepada jenis iman yang demikian, dengan kata lain adalah menjadi korban dusta dari rancangan jahat iblis dan akhirnya akan menjadi hamba-hambanya. Kita memiliki banyak rekan di dalam Kristus di seluruh dunia. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa baru-baru ini pendeta di gerejanya berusaha untuk mengajar jemaat untuk berbicara dalam bahasa roh, menyuruh mereka untuk mengikuti perintahnya dan meniru dia. Jadi, orang itu tidak bisa tetap ada di dalam gereja yang demikian, dan tidak bisa tidak keluar dari sana, karena dia sudah membaca buku-buku kami, dan dia tahu bahwa iman semacam ini, yang hanya berusaha untuk berbicara dalam bahasa roh, dan menyembuhkan penyakit jasmani saja itu, merupakan kesalahan. Dia melakukan hal yang benar, karena memang sangat salah bagi orang-orang Kristen, kalau hanya mencari kuasa yang supernatural seperti itu. Tujuan dari iman Kristen kita bukanlah untuk berbicara dalam bahasa roh, dan bukan untuk menyembuhkan sakit jasmani kita, atau untuk mendapatkan penglihatan dan mendengar suara Allah di dalam mimpi kita, tetapi untuk membasuhkan segala dosa kita dan mendapatkan keselamatan kita. Ketika kita membawa kesaksian kepada banyak orang mengenai Injil air dan Roh, kita sering bertemu dengan orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Orang-orang yang demikian memang kemudian menolak kuasa Injil air dan Roh dan tidak mau mempercayainya. Kapankah mereka melakukan hal itu? Lebih sering dibandingkan tidak,
Mereka menolak untuk mendengar Injil firman ketika mereka diberi penjelasan mengenai Matius pasal 3 tentang baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis. Kita bisa melihat bahwa iblis membingungkan pikiran mereka dan mendorong mereka untuk melawan Injil air dan Roh. Bagi orang-orang yang demikian, nampaknya mustahil untuk bisa menerima Injil firman kuasa itu ke dalam hati mereka. Tidak peduli bagaimanapun caranya kita memberitakannya kepada mereka. Akan tetapi, bagaimanapun kerasnya mereka melawan Injil yang benar, kita jangan sampai berhenti menyaksikan tentang Yesus kepada mereka. Bahkan kita harus memberitakan Injil dengan lebih bersemangat dengan percaya kepada kuasa Injil air dan Roh yang tidak terkalahkan. Kalau kita bertahan dengan kesabaran, paling tidak beberapa di antara mereka pada akhirnya akan percaya kepada kuasa Injil air dan Roh. Usaha pertama kita seringkali tidaklah cukup untuk memancing tanggapan mereka. Tetapi kalau kita gagal dalam usaha pertama, kita harus mencoba untuk yang kedua kalinya. Dan kalau gagal yang kedua kalinya, kita harus mencoba untuk ketiga kalinya. Demikian seterusnya sampai mereka akhirnya bisa percaya kepada Injil yang benar. Sekali seseorang memahami kuasa Injil ini, iblis tidak bisa lagi menguasai dia. Dan kemudian dia akan dilahirkan kembali. Iblis menolak untuk melepaskannya karena dia tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada kuasa Injil air dan Roh. Jadi, ketika para pengkhotbah Injil air dan Roh melawan iblis di dalam nama Yesus Kristus dan terus memberitakan Injil, iblis akan lari dan jiwa-jiwa akan dibasuhkan dari segala dosa mereka. Jadi, selama manusia memahami dan percaya kepada kuasa Injil air dan Roh, sejak saat itulah iblis akan kehilangan segala kekuatannya. Tetapi kalau mereka tidak mau menerima Injil Allah sampai akhir, maka akhirnya mereka tidak pernah bisa lepas dari jebakan iblis. Juga, mereka yang sama sekali tidak tertarik untuk diampuni dari dosa-dosa mereka, akhirnya akan menolak untuk menerima pengampunan dosa yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada mereka. Kadangkala nampaknya ada orang-orang yang disembuhkan melalui iman karismatik mereka, tetapi kemudian terikat dalam keadaan yang lebih serius di kemudian harinya. Alkitab mengatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Lukas pasal 11 ayat 24-26. Orang-orang yang demikian adalah jiwa-jiwa yang patut dikasihani, yang diperbudak di bawah kuk iblis. Akan tetapi meski demikian, mereka bahkan menertawakan orang-orang yang mendengar firman Injil air dan Roh dan mempercayainya. Mereka berkata kepada kita, "Bermimpilah. Apakah Anda pikir saya akan mendengarkan apa yang Anda katakan? Anda adalah orang-orang yang bodoh." Ini karena di dalam hati orang-orang yang belum menerima pengampunan dosa-dosa mereka, roh jahatlah yang menguasai mereka. Saudara Kristen yang terkasih, kalau Anda ingin dibasuhkan dari segala dosa Anda oleh Allah, maka Anda harus percaya kepada firman Injil air dan Roh. Dan kalau Anda ingin percaya kepada kuasa Injil air dan Roh dan menjadi anak-anak Allah, Anda harus terlebih dahulu melawan pikiran jahat yang muncul di dalam pikiran Anda, mengalahkan semuanya itu, dan menyerahkan diri Anda kepada Allah. Anda harus memerangi peperangan rohani Anda sendiri. Peperangan ini tidak dilakukan oleh siapapun kecuali Anda sendiri. Berperanglah melawan roh jahat di dalam diri Anda. Hanya dengan itu, Anda bisa menghindar dari menjadi hamba iblis, bebas dari jebakannya, dan menjadi umat Allah. Tetapi orang-orang yang ditangkap oleh iblis tidak berperang melawan pikiran jahat mereka, dan menyerahkan diri kepada Allah. Karena itu, mereka akhirnya melawan Allah. Mereka mungkin sebenarnya tidak ingin melawan Allah, tetapi karena pengaruh rancangan iblis, hati mereka mengeras terhadap Allah, menolak firman-Nya dan melawan Dia. Dengan alasan ini, kita harus mengalahkan pikiran jahat yang berasal dari iblis dan menaati kebenaran Injil air dan Roh yang tidak lain adalah kehendak Allah sendiri. Di dalam hati mereka yang sudah menerima pengampunan dosa, Roh Kuduslah yang ditemukan. Tetapi di hati orang-orang yang tidak demikian, hanya ada dosa melawan Allah. Jadi,
Apakah seseorang dikuasai oleh iblis atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada apakah dia percaya kepada Injil air dan Roh atau tidak. Inilah sebabnya ketika Tuhan kita berbicara mengenai 8 orang yang diberkati, dia berbicara mengenai mereka yang berduka. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kita harus berduka atas ketidaktaatan kita kepada kehendak Allah dan kegagalan kita untuk taat kepada kehendak Allah itu. Tuhan kita juga mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Hati kita haruslah sungguh-sungguh haus akan firman Allah dan ingin mengetahui kebenaran Injil air dan Roh-Nya. Dan kalau kita sungguh-sungguh menghendakinya, maka kita harus melawan pemerintahan iblis. Karena iblis menolak firman Injil air dan Roh, manusia harus memiliki iman yang lebih kuat kepada Injil air dan Roh. Ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk mendengar firman Injil air dan Roh, mereka harus percaya kepadanya. Kita harus melawan iblis secara positif. Hanya dengan demikian, kita bisa percaya kepada firman Injil air dan Roh di hadapan Allah. Tetapi ketika seseorang tidak menolak roh jahat, maka tidak peduli betapapun rohaninya orang yang datang memberitakan Injil air dan Roh kepadanya, semua usahanya akan sia-sia. Ini karena dia lebih taat kepada perkataan iblis dibandingkan dengan firman Allah. Ini menjelaskan mengapa hati beberapa orang sangat keras melawan kuasa Injil air dan Roh dan menolaknya, sementara orang-orang lain menerimanya dengan rela. Karena itu, orang harus menolak roh jahat sendiri dan mempersiapkan hatinya untuk menerima firman Allah sebagai kebenaran yang mutlak. Bagi semua manusia adalah seturut dengan kehendak bebasnya bahwa Allah sudah membiarkan mereka untuk memilih apakah mereka mau menerima firman Allah atau menolaknya, memberikan kepadanya hak untuk membuat keputusan ini. Yang harus kita lakukan kemudian adalah menerima firman Injil air dan Roh, percaya kepada kuasa Injil ini, dan dengan itu menerima pengampunan dosa-dosa kita. Pengampunan dosa yang diberikan Allah ini terjadi karena kehendak seseorang untuk menerima kebenaran Injil. Tetapi kalau orang menolak firman Allah dari kemauannya sendiri dan bahkan menerima pikiran iblis, maka dia tidak bisa menerima Injil air dan Roh ataupun menaatinya. Ada banyak orang-orang di dunia ini yang dikuasai oleh roh jahat. Bahkan di antara para pelayan, ada banyak yang dikuasai roh jahat. Hal yang sama juga ditemukan di antara para pemimpin gereja yang lain, seperti para penatua dan diakon. Tetapi bagi para murid Yesus yang benar, Tuhan kita sudah memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dalam apa Dia telah memberikan kuasa ini? Dia sudah membuat kita mengenakan kuasa iman yang percaya kepada Injil air dan Roh. Kalau kita terus memberitakan Injil air dan Roh, dan kalau mereka yang mendengar pemberitaan kita berusaha untuk memahami dan terus mendengarkan kita, bahkan jika ini sulit untuk mereka, maka roh jahat yang ada di dalam diri mereka akan pergi. Jadi, kalau seseorang menerima Injil air dan Roh, maka dia akan dianugerahi dengan berkat-berkat keselamatan dan karunia Roh Kudus. Bagi orang-orang yang percaya kepada firman Injil air dan Roh, Allah sudah memberikan kepada kita kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit rohani dan semua wabah. Kita yang percaya kepada kuasa Injil ini sudah menerima kuasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang mati karena dosa-dosa dan penyakit rohani mereka, dan untuk menyembuhkan mereka dari segala kelemahan hati mereka. Ketika kita memberitakan firman Injil air dan Roh kepada manusia, mereka bisa dibebaskan dari kabut kegelapan roh jahat. Karena kuasa ini, saya memberikan ucapan syukur yang tidak terhingga dan segala kemuliaan bagi Allah. Perintah yang diberikan Yesus kepada ke-12 muridnya. Matius pasal 10 ayat 2-4 mendaftarkan nama 12 murid Yesus. Tertulis di sana, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Siapakah murid yang paling kita kenal? Mungkin Petrus. Murid kedua yang disebutkan di sana, Andreas, adalah saudara kandung Petrus. Dua murid berikutnya yang disebutkan, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes juga bersaudara. Lalu, daftar itu menulis lanjutannya, Filipus,
Bartolomeus, Thomas, Matius yang menuliskan Injil Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Perhatikan bahwa Petrus juga dikenal sebagai Simon. Namun, ada murid lain yang juga bernama Simon. Simon adalah nama asli Petrus, dan nama Petrus yang berarti batu diberikan oleh Yesus kepadanya. Bagaimanapun juga alasan mengapa ketika Tuhan kita memanggil Petrus, dia memanggilnya sebagai Simon bin Yunus adalah karena ada Simon yang lain, yaitu Simon orang Zelot, di antara para muridnya. Hal yang sama juga terjadi kepada nama Yakobus juga. Ada 2 orang murid Yesus yang bernama Yakobus, dan mereka juga dipanggil dengan menambahkan nama ayahnya untuk membedakan di antara keduanya. Kita tidak tahu segala sesuatu mengenai ke-12 murid Yesus. Kita mengenal beberapa murid dengan baik, tetapi beberapa yang lain, pengetahuan kita sangat terbatas. Semua orang tentu saja mengenal Petrus, karena dia begitu terkenal dan sering disebut di dalam Alkitab. Saudaranya Andreas muncul di Alkitab dalam peristiwa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang yang membawa bekal anak kecil itu kepada Yesus adalah Andreas. Dan Andreas ini juga yang pertama kali membawa Petrus kepada Yesus. Kita bisa mengetahui tentang Yohanes dengan membaca tentu saja Injil Yohanes yang dituliskannya. Kita juga mengenal nama Thomas karena namanya menjadi sinonim dengan keraguan. Dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian sampai dia benar-benar meletakkan tangannya di atas tangan Yesus dan melihat bekas luka penyalibannya. Nama Matius adalah nama lain yang juga cukup kita kenal. Dia adalah seorang pemungut cukai sebelum dia dilahirkan kembali dan menjadi murid Yesus. Namun pengetahuan kita akan para murid yang lain seperti Bartolomeus dan Tadeus sangatlah terbatas sekali. Kita tahu bahwa mereka adalah para murid Yesus, tetapi kita hanya tahu sedikit tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan, karena tidak banyak yang ditulis mengenai mereka di dalam Alkitab. Kemudian di dalam bagian hari ini, kita melihat bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya kepadanya, dan mengutus mereka semua untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dia mengatakan, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius pasal 10 ayat 5-6. Apakah artinya jalan bangsa lain di sini? Artinya agar mereka jangan pergi kepada para penyembah berhala dan percaya kepada agama-agama palsu. Itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Dengan kata lain, untuk berkhotbah kepada mereka yang terkurung dalam penyembahan berhala mereka. Yesus juga mengatakan kepada para muridnya agar tidak masuk ke dalam kota orang Samaria. Mengapa dia mengatakan demikian? Orang-orang Samaria adalah bangsa campuran, keturunan dari perkawinan campur antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Ketika Yesus menyuruh para muridnya untuk menghindari Samaria, dia tidak mengatakannya karena keadaan bangsa campuran yang demikian. Karena hal itu sama sekali bukan dasar pertimbangan. Tetapi karena agama mereka adalah percampuran antara berbagai agama yang berbeda sekaligus. Secara rohani, dengan kata lain, orang-orang Samaria di sini menunjuk kepada orang-orang yang keyakinan keagamaannya merupakan percampuran dari berbagai macam agama yang berbeda, dan yang sebagai akibatnya tidak bisa dimasuki oleh kuasa Injil air dan Roh. Seperti bangsa-bangsa lain yang disebut oleh Yesus terlebih dahulu, orang-orang Samaria juga terbelenggu dalam penyembahan berhala mereka. Dan seperti bangsa-bangsa lain, sulit bagi Injil air dan Roh untuk masuk ke dalam kehidupan orang-orang seperti itu. Kepada siapa kemudian Tuhan kita menyuruh para muridnya untuk pergi? Dia memerintahkan agar mereka pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapakah domba-domba yang hilang di sini? Hal ini menunjuk kepada mereka yang belum mengenal Injil air dan Roh yang benar. Mereka bisa ditemukan di antara orang-orang lain, di antara orang-orang Samaria dan bangsa Israel. Domba-domba yang hilang di zaman ini tidak lain dari orang-orang Kristen yang, meskipun mengatakan percaya kepada Allah, sudah kehilangan hati mereka dan putus asa karena tidak bisa bertemu dengan Injil air dan Roh, dan yang meskipun demikian masih berusaha untuk menemukan kebenaran. Adalah untuk orang-orang yang demikian, Allah memerintahkan kita untuk pergi.
adalah kepada orang-orang yang demikianlah dia menyuruh kita untuk memberitakan Injil air dan Roh. Kalau kita memberitakan firman Allah kepada seseorang yang sudah sungguh-sungguh setia dan tunduk sepenuhnya kepada agama duniawi yang berbeda dengan iman yang benar kepada Allah, kita hanya akan melelahkan bibir kita dan membuat frustasi hati kita. Mereka bukanlah jiwa-jiwa yang mencari Allah, karena kalau mereka adalah jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh mencari Allah, mereka tidak akan bisa menemukan ketenangan di dalam agama yang demikian. Inilah sebabnya kita harus memberitakan Injil air dan Roh, Injil keselamatan itu kepada para pencari kebenaran. Dan ketika kita melakukan demikian, mereka akan diampuni dari segala dosa mereka dengan iman mereka kepada Injil air dan Roh, disembuhkan dari segala penyakit rohaninya, dan diberkati secara berlimpah oleh Allah. Melalui bagian kitab suci hari ini, Tuhan kita mengajarkan kita untuk tidak memberitakan Injil air dan Roh kepada sembarang orang. Sebagai contoh, orang-orang Samaria yang percaya secara buta dan ngawur kepada pengajaran agama apa saja yang mereka inginkan, tidak akan percaya kepada Injil air dan Roh yang diberitakan kepada mereka. Untuk orang-orang yang demikian, kita harus terlebih dahulu berusaha untuk menolong mereka memahami betapa kosongnya hidup mereka, apa kenyataan dosa-dosa mereka, dan apa konsekuensi dari dosa-dosa ini. Dengan istilah lain, sebelum kita menaburkan benih Injil yang benar, kita harus membajak ladang hati itu secukupnya. Injil harus diberitakan kepada mereka ketika mereka meminta kita menolong mereka diselamatkan dari dosa-dosa mereka, atau paling tidak ketika ada tanda-tanda bahwa mereka sungguh-sungguh siap untuk menerima Injil. Memberitakan Injil kepada mereka secara buta tidak banyak gunanya. Sebaliknya, strategi yang kasar demikian seringkali akan menimbulkan perlawanan dan membawa mereka semakin jauh dari kebenaran. Orang-orang Samaria zaman ini akan mengatakan, "Aku tahu apa yang Anda jelaskan. Mungkin saya harus percaya. Sekarang ini, saya meyakini paling tidak 5 agama, termasuk Buddha dan Hindu. Dan karena itu, saya rasa tidak ada salahnya kalau saya menambah 1 agama lagi." Dengan kata lain, bukan kepada orang-orang seperti itu kita harus mengabarkan Injil. Yang akan mereka lakukan sesudah mendengarkan Injil adalah memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak berharga. Kepada siapa kemudian kita harus memberitakan Injil? Adalah kepada domba-domba yang hilang dari antara bangsa Israel kita harus pergi. Dan ketika kita pergi kepada mereka, kita harus memberitakan kepada mereka, kerajaan surga sudah dekat. Kita harus memberitakan kepada mereka bahwa dunia ini bukanlah segala-galanya, karena kerajaan Allah juga akan datang ke bumi ini serta menjelaskan. Kalau Anda percaya kepada Injil air dan Roh, kemudian Anda akan diselamatkan dari segala dosa Anda dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Berapa lama Anda akan hidup di bumi ini? Bukankah hanya akan bertahan selama 70 atau 80 tahun, atau paling lama 100 tahun? Tidakkah waktu itu akan berlalu dalam sekejap? Jadi, tidakkah Anda harus mempersiapkan diri untuk dunia yang akan datang juga? Yesus melanjutkan dengan berkata kepada para murid-Nya, "Sembuhkanlah orang-orang sakit." Rekan seiman yang terkasih, berapa banyakkah manusia yang menderita karena penyakit di dalam hati mereka? Berapa banyak manusia tenggelam di dalam dosa-dosa mereka dan menjalani kehidupan sebagai hamba iblis? Orang-orang yang hatinya terbebani oleh dosa-dosa mereka tidak lain adalah orang-orang sakit yang disebutkan Yesus di sini. Orang-orang yang sakit rohani. Kita harus memberitakan Injil air dan Roh kepada mereka dan membebaskan mereka dari segala dosa mereka. Dengan cara apa kita bisa membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka? Kita bisa membebaskan mereka dengan kuasa Injil air dan Roh. Tuhan kita juga mengatakan kepada para murid-Nya, "Tahirkanlah orang kusta." Karena manusia pasti akan senantiasa melakukan dosa, mereka terus-menerus disiksa oleh tindakan dan perbuatan dosa mereka yang jauh melebihi kemampuan mereka untuk mengendalikannya. Kita harus menolong mereka untuk disembuhkan dari kusta dosa ini sekaligus dengan mengenakan kebenaran Allah kepada mereka yang adalah kuasa Injil air dan Roh. Mengubah orang-orang berdosa menjadi orang-orang tidak berdosa adalah kuasa Injil air dan Roh. Tak terhitung banyaknya orang yang menderita karena kusta rohani mereka, sakit dosa yang tidak bisa disembuhkan sendiri, dan kepada mereka yang ingin disembuhkan dari penyakit yang demikianlah kita dipanggil untuk memberitakan Injil air dan Roh.
usirlah roh-roh jahat. Ketika kita memberitakan Injil air dan roh, roh-roh jahat diusir dari hati manusia. Yesus juga mengatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dengan percaya kepada kuasa Injil air dan roh, kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita secara cuma-cuma. Karena kita sudah menerima kuasa Injil air dan roh secara cuma-cuma dari para pendahulu iman kita juga harus memberikannya secara cuma-cuma kepada orang-orang lain. Ketertarikan pribadi kita janganlah menjadi motivasi utama kita memberitakan Injil air dan roh. Saya diberitahu bahwa khususnya di gereja-gereja Injili, banyak pemimpin gereja yang mengedepankan keinginan pribadi dan keuntungan mereka sendiri ketika mereka mau memberitakan Injil mereka. Nyatanya, Injil mereka berbeda dengan Injil yang benar. Memang, bagi beberapa di antara mereka, contohnya, hal yang terlebih dahulu ingin mereka ketahui dari anggota baru gereja mereka adalah berapa kaya atau berapa miskin dalam hal ini anggota baru itu. Kalau dia miskin, mereka membiarkan orang-orang lain untuk memberitakan Injil kepadanya. Tetapi, kalau dia kaya atau berkuasa, maka mereka mau melayani orang itu sendiri, mengatakan bahwa mereka akan secara pribadi menjelaskan Injil kepadanya, dan orang lain tidak perlu ikut campur. Mengapa mereka berbuat demikian? Karena mereka ingin menjaga kendali mereka atas orang itu dan mengeksploitasi uangnya. Sederhananya, mereka memberitakan Injil untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Tetapi, apakah yang dikatakan Tuhan tentang orang-orang yang demikian? Dia mengingatkan kepada mereka, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Melalui Tuhan kita mendengar Injil air dan roh secara cuma-cuma. Dan dengan percaya kepada hal itu, kita sudah menerima pengampunan dosa kita dan karunia dari Allah, semua secara cuma-cuma. Tuhan sudah mengajarkan kuasa Injil air dan roh secara cuma-cuma, sudah mengajarkan kepada kita Injil air dan roh secara cuma-cuma, dan ketika kita percaya kepada kuasa Injil ini, Dia sudah secara cuma-cuma membuat kita mengenakan anugerahnya yang menjadikan kita anak-anak Allah sendiri. Sekarang setelah kita menerima kuasa Injil air dan roh ini secara cuma-cuma dari Allah, Tuhan kita menjelaskan agar kita memberikannya kepada orang-orang lain secara cuma-cuma juga. Bagi mereka yang sungguh-sungguh memerlukan Injil ini, kita memang harus memberikan Injil yang penuh kuasa ini secara cuma-cuma. Setelah melakukan hal itu, dalam beberapa kasus, mungkin mereka ingin membalas dengan memberikan sesuatu kepada kita sebagai tanda terima kasih mereka karena kita sudah menjelaskan Injil yang benar kepada mereka. Ini bisa berupa sebuah undangan sederhana untuk makan bersama, sebuah hadiah kecil, bantuan, atau hal-hal lain untuk menunjukkan ucapan terima kasih mereka. Tetapi kita harus berhati-hati dalam menanggapi hal ini. Mereka mungkin melakukannya sambil berpikir, karena saya sudah mendengar kebenaran yang ajaib ini dari Anda, saya akan melakukan suatu kebaikan sebagai balasannya. Ini bisa juga menjadi cara lain untuk mengatakan agar kita tidak dekat kepada mereka lagi karena mereka sudah membayarnya. Anda sudah memberikan sesuatu yang baik kepada saya, tetapi saya juga sudah membalasnya dengan memberikan sesuatu yang baik, bukan? Jadi, jangan dekat dengan saya lagi dan jangan menunjukkan diri lagi kepada saya. Kalau ini yang mereka pikirkan, maka ini hanya berarti bahwa mereka tidak mau bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang mendengar dan percaya kepada Injil ini, kalau dia tidak terus dipelihara oleh para pendahulu iman, maka imannya mungkin akan layu. Yang terpenting di sini adalah bahwa kita harus terus memelihara orang-orang yang demikian secara cuma-cuma. Sebagaimana Allah mengatakan agar kita memberikannya cuma-cuma, sebagaimana kita sudah menerima secara cuma-cuma dari Allah. Yang harus kita lakukan hanyalah menaati perintah ini. Sekali kita melakukannya, kita bisa memahami bahwa memang demikianlah adanya. Jadi, kalau seseorang berterima kasih kepada kita karena sudah menolong dia, memahami Injil yang benar, maka yang harus kita katakan adalah sampai jumpa lagi. Kami akan membagikan Injil dengan Anda dan mengajarkan lebih banyak lagi Injil kepada Anda. Karena kita memang harus bertemu lagi dengan dia dan terus memelihara imannya. Dengan kata lain, kita harus terus menuntun mereka supaya iman mereka bisa teguh tertanam di dalam gereja Allah dan dipelihara oleh para pendahulu iman. Karena hanya dengan demikian,
jiwa mereka bisa hidup. Dan kita harus melakukan semuanya itu dengan cuma-cuma, tanpa mengharapkan balasan apapun. Kalau kita kemudian menerima sesuatu dari Dia tanpa pertimbangan yang teliti, maka ketika Dia mau meninggalkan gereja, Dia tidak akan ragu-ragu melakukannya. Dan dengan berani mengatakan, "Karena aku sudah menerima sesuatu yang baik dari Anda dan sudah membalas dengan memberikan yang baik kepada Anda, saya sudah memenuhi kewajiban moral saya kepada Anda." Kita tidak boleh membiarkan hal demikian terjadi. Inilah sebabnya kita harus memberi secara cuma-cuma, karena kita sudah menerima secara cuma-cuma. Kita memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Karena kita sudah menerima kuasa Injil ini dari Tuhan secara cuma-cuma, kita menggenapi tugas kita sebagai hambanya dan membagikan kuasa Roh Kudus kepada orang-orang lain sebagai pemberian cuma-cuma kepada mereka. Bahwa kita memberikannya secara cuma-cuma adalah hal yang benar untuk dilakukan. Meskipun Tuhan mengatakan bahwa pohon dikenal dari buahnya, sangat menyedihkan untuk melihat beberapa rekan yang terdaftar di dalam misi kami meminta terlalu banyak uang untuk pelayanan mereka. Tentu saja, mereka sulit membayangkan betapa setianya kami, para staf pekerja di The New Life Mission, menyerahkan sepenuhnya diri kami untuk Injil air dan Roh. Tetapi kami berbeda dengan mereka. Karena kami sudah menerima secara cuma-cuma dari Tuhan, kami tidak meminta uang, dan kami tidak menuntun balasan apapun, tetapi memberikannya secara cuma-cuma, melayani Injil dari hari demi hari, dalam ketaatan yang penuh kepada perintah Tuhan. Dalam ayat 9, Yesus mengatakan, "Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa batu, 2 helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Ikat pinggang di sini sama dengan dompet di zaman ini, dan emas atau perak berarti uang. Di masa dahulu tidak ada uang kertas, hanya baru-baru ini saja uang mulai dicetak dalam bentuk kertas. Di zaman dahulu masa kuno, kulit kerang dipakai sebagai uang, dan kemudian, contohnya di masa Yesus, koin dibuat dari logam mulia yang diedarkan sebagai uang. Jadi, pada dasarnya di dalam ayat 9 ini, Yesus mengatakan kepada para muridnya agar tidak membawa uang di dalam dompet mereka. Dia juga melarang mereka untuk membawa tas untuk perjalanan mereka, atau 2 buah jubah, sandal, atau tongkat, yang sering kita anggap penting untuk sebuah perjalanan. Dengan kata lain, tidak boleh dibawa oleh para murid. Bagaimana kemudian kita harus memahami bagian ini? Apakah ini berarti bahwa hari ini, ketika kita memberitakan Injil ke seluruh dunia, kita tidak boleh membawa uang atau kebutuhan pokok dalam perjalanan kita? Ini bukan yang dimaksud oleh Yesus. Sebaliknya, yang dimaksudkannya adalah bahwa kalau kita memang para hamba Allah dan kita sepenuhnya menyerahkan diri untuk melayaninya, maka kesimpulan akhirnya adalah bahwa kita harus memberitakan Injil kebenaran Injil air dan Roh secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena Allah sendiri yang menyediakan keperluan kita. Sangat wajar dengan kata lain bahwa para hamba Allah akan diberi makan dan pakaian oleh Allah sendiri, dan bahwa semua keperluan mereka akan dicukupi olehnya. Bukanlah tugas kita untuk mencari hal-hal ini dan mengambilnya untuk diri kita sendiri dari orang lain, tetapi Allah lah yang memberi makan dan pakaian kepada para pekerjanya. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat 9. Mereka yang ingin menyerahkan kehidupan sepenuhnya untuk memberitakan Injil, bisa memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia dengan sumber daya mereka sendiri, sebagaimana yang dilakukan Paulus. Paulus menjadi pembuat tenda, membiayai pelayanannya dari pekerjaan dan keringatnya sendiri. Yang dikatakan Yesus di ayat 9 adalah bahwa kalau kita berani dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan Allah dan hidup bagi kebenarannya, maka sangat benar kalau Allah sendiri yang memberi makan kepada kita, memberi kita pakaian, dan menyiapkan atap di atas kepala kita. Kita bisa hidup sepenuhnya bagi Allah, karena Tuhan akan menyiapkan segala yang kita perlukan sebagai bagiannya. Dia tidak mengatakan bahwa kita bahkan tidak boleh membawa pakaian ganti ketika sedang memberitakan Injil. Tetapi yang penting adalah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya serta meletakkan kehendak kita sepenuhnya kepadanya. Karena Dia yang akan memenuhi segala keperluan kita kalau kita melakukannya.
Dengan istilah lain, dia mengatakan, "Kalau engkau menyerahkan diri sepenuhnya untuk pekerjaanku, aku akan memberi makanan dan pakaian kepadamu, dan semua keperluanmu akan aku penuhi. Jadi, jalanilah kehidupanmu demikian, melayani Allah, memberitakan Injil, dan menyerahkan diri untuk menyebarkan kerajaan surga." Menemukan orang-orang yang layak menerima pemberitaan Injil, air, dan Roh. Di dalam ayat 11, Yesus mengatakan, "Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat." Di zaman dahulu, tidak sedikit penginjil yang berjalan dengan semangat tanpa uang dengan mengandalkan ayat ini. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang buruk sebagai pelatihan untuk para pekerja Allah, karena mereka akan menemukan banyak kesulitan dan perlu mengalami pertolongannya. Dalam konteks hari ini, bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu menemukan orang-orang yang layak untuk menerima pemberitaan Injil, air, dan Roh. Kita jangan mendekati sembarang orang dan mulai memberitakan Injil kepadanya. Namun, semua orang yang mau memberitakan Injil harus bisa membedakan orang, lebih dari semua keadaan yang lain. Pertanyaan yang pertama yang harus diajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah orang ini sungguh-sungguh orang yang mau menerima Injil, air, dan Roh? Atau saya hanya akan membuang waktu saja? Injil perlu diberitakan, dengan kata lain, kepada orang-orang yang layak menerimanya. Keperluan para murid juga dipenuhi melalui orang-orang yang layak seperti itu. Karena para murid diutus dengan tangan kosong, mereka akan kelaparan sampai mati kalau tidak ada yang menyediakan bagi mereka tempat berteduh dan makanan. Tetapi Allah berjanji bahwa Dia akan memberi makan semua orang yang melakukan pekerjaannya. Inilah sebabnya Dia memerintahkan mereka untuk mencari orang-orang yang layak menerima pengabaran Injil, karena melalui merekalah kebutuhan mereka dipenuhi. Yesus melanjutkan, "Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka." Tuhan memerintahkan kepada kita untuk berdoa bagi kedamaian rumah yang Anda kunjungi untuk memberitakan Injil. Kalau salam damai kita ditolak, maka damai yang kita doakan bagi orang itu akan menjadi milik kita. Kalau pemilik rumah itu layak menerimanya, Allah akan memberkati isi rumah itu dan melindunginya. Bagian ini adalah janji firman, bahwa kalau umat dan hamba Allah datang ke sebuah rumah mendoakannya dan memberikan salam damai, dan anggota-anggotanya menerimanya dengan iman, maka Allah akan memberikan damai kepada rumah itu. Yesus juga mengatakan, "Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu." Kalau Anda berbicara kepada seseorang mengenai firman kebenaran Allah, namun dia tidak mau menerimanya, Tuhan memerintahkan agar Anda mengebaskan debu kaki dan meninggalkannya. Tidak perlu bagi Anda mengatakan apapun yang lain kepada orang-orang yang memang mau menolak firman Allah ke dalam hati mereka. Bagi mereka, yang menunggu mereka adalah malapetaka yang mengerikan dan menakutkan, sehingga penghukuman atas Sodom dan Gomora akan kelihatan ringan. Orang-orang yang demikian tidak terhindar dan pasti akan dikutuk atas semua dosa-dosa mereka. Ketika mengutus para muridnya untuk memberikan kesaksian tentang Injil, Tuhan juga mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Tuhan mengatakan demikian karena Dia mengutus para muridnya ke dunia yang jahat. Inilah sebabnya Dia menambahkan, "Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kita sekarang bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika Dia mengatakan demikian. Para umat Allah adalah sungguh-sungguh murni dan tidak berdosa, tetapi dunia ini dipenuhi dengan penjahat, perampok, pendusta, dan orang-orang jahat. Karena itu, kita harus senantiasa berdoa. Anda juga harus berdoa, dan para tua-tua iman kita juga harus menaikkan doa iman bagi jemaat. Inilah prinsip dasar untuk perawatan iman, bimbingan yang harus kita berikan kepada orang-orang percaya yang masih muda. Apakah Anda memiliki kekhawatiran dan kecemasan? Apakah hati Anda terbebani oleh semua itu? Berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah berarti meminta Tuhan mengangkat semua kekhawatiran kita dan dibebaskan dari semua kecemasan dengan percaya bahwa Tuhan memang akan membereskan semua masalah kita. Alkitab berjanji bahwa kalau kita berdoa tanpa henti kepada Allah dan setiap saat,
maka damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Filipi pasal 4 ayat 7. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan berdoa kepadanya, kita bisa mengalahkan semua masalah. Kalau kita memiliki kekhawatiran, kita harus berdoa kepada Allah dengan percaya kepadanya. Tuhan pastilah akan menjawab semua doa kita, memberikan damai sejahtera dan menyelesaikan semua masalah yang kita miliki. Inilah sebabnya kita harus berdoa setiap saat tanpa berhenti. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Memberitakan Injil air dan Roh bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kemampuan untuk menjelaskan Injil saja tidaklah cukup, tetapi seseorang harus menjalani kehidupan yang bijaksana dan dengan iman dan menyerahkan diri sebagai alat yang berguna bagi Injil, yang semuanya itu membuat kita lebih sulit untuk memenuhi tanggung jawab memberitakan Injil itu. Kalau kita orang-orang benar tidak mau berdoa kepada Allah, kemungkinan besar kita akan kehilangan kekuatan kita yang diberikan oleh Allah akan layu dan semuanya akan surut. Kita harus saling menjaga, saling menolong, dan saling mendoakan, sehingga kita bisa memberitakan Injil ini dengan setia. Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan percaya kepada Allah dan menggenapi peranan kita sebagai alat yang berguna bagi Injil, doa-doa harus senantiasa menyertai kita. Rekan Kristen yang terkasih, sekarang setelah Anda diampuni dari segala dosa Anda dengan percaya kepada firman Injil air dan Roh, apakah Anda masih memiliki kekhawatiran tentang bagaimana menjalani kehidupan dan bagaimana kebutuhan Anda akan dicukupi? Kalau demikian, maka yang saya lakukan adalah mendorong Anda untuk berpikir tentang Lazarus, sang pengemis itu. Lazarus adalah pengemis yang sangat miskin, yang hidup di depan pintu gerbang si orang kaya, sehingga dia bisa makan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Meskipun pengemis ini percaya kepada Tuhan, ketika di dunia ini, dia hidup sebagai pengemis, bertahan dari remah-remah makanan orang kaya. Tetapi meskipun dia menjalani kehidupan yang sangat malang dan menyedihkan demikian di dunia ini, ketika dia mati, dia masuk ke pangkuan Abraham dan disambut ke dalam surga. Semuanya sesuai dengan imannya. Sebaliknya, yang menantikan orang kaya yang menjalani segala kemewahan di dunia ini adalah penderitaan yang kekal, meratap selamanya karena rasa haus yang tidak tertahankan, sehingga dia menginginkan bahkan setetes air saja. Saudara dan saudari yang terkasih, sangat alamiah kalau kita khawatir tentang apa yang akan kita makan dan pakai setelah kita menerima pengampunan dosa-dosa kita. Kepada kita, Alkitab mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Kalau Anda memutuskan untuk menjalani hidup Anda bagi Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memelihara Anda dengan segala keperluan dasar Anda, maka Anda tidak perlu khawatir. Namun, kalau Anda berusaha untuk menjalani kehidupan Anda sendiri, Anda akan menemukan banyak sekali kekhawatiran. Adalah karena ketamakan duniawi kita sehingga kita memiliki banyak kekhawatiran. Tetapi sekali kita melepaskan ketamakan kita, sekali kita memutuskan untuk puas dengan apa yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita melayani Injil, sekali kita menyerahkan kehidupan kita untuk melayani pekerjaan Allah tanpa diganggu oleh kegemerlapan materialisme dunia ini, dan ketika kita memutuskan untuk tidak berkompromi dengan dunia ini, demi sedikit keuntungan yang tidak berguna secara rohani, maka kita akan bisa sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita bebas dari segala kekhawatiran kita. Tetapi kalau hati kita masih menginginkan hal-hal duniawi, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan iman kita dengan benar, karena kita akan terus dipenuhi dengan kekhawatiran. Jadi, apa yang akan terjadi kalau kita terus khawatir akan apa yang kita makan, pakaian, apa yang kita kenakan, dan bagaimana keperluan kita akan dipenuhi? Kekhawatiran kita akan bertumbuh semakin besar dan akhirnya memadamkan iman kita, dan akhirnya kita akan meninggalkan gereja. Rekan Kristen yang terkasih, saya tidak akan bisa cukup menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk berdoa setiap saat. Ada begitu banyak hal yang perlu kita doakan, dan ada begitu banyak yang harus kita lakukan bagi Allah. Bukankah demikian? Mungkin suatu saat nampaknya semuanya selesai, bahwa akan ada akhir untuk pekerjaan kita. Tetapi tetap saja muncul hal yang harus kita lakukan dan tugas yang harus kita selesaikan. Diiringi dengan doa yang terus-menerus dan tanpa henti, kita harus dengan setia melaksanakan semua pekerjaan ini.
Sebagai contoh, penerbitan buku-buku kami adalah proses yang berkelanjutan, yang terus ada yang membutuhkan pengabdian bukan hanya diri saya sendiri, tetapi juga dari banyak orang lain juga. Injil air dan roh tidak hanya diberitakan oleh satu orang saja, tetapi oleh semua yang percaya kepadanya dan setia kepada perintah Tuhan kita untuk menyebarkannya ke ujung bumi. Agar saya bisa menuliskan kata-kata ini dan menjadikannya buku, harus ada orang-orang di belakang yang berdoa untuk pelayanan ini, sumber keuangan untuk memenuhi biaya yang diperlukan, dan pengabdian dari sejumlah besar orang. Kita harus berdoa untuk mereka semua, untuk kesehatan mereka, untuk kesejahteraan mereka, untuk iman mereka, agar Allah kita memelihara dan menjaga mereka, sehingga Injil air dan roh bisa terus berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia. Kita harus berdoa untuk rekan-rekan kita, untuk saudara dan saudari kita, untuk para pekerja kita, untuk jiwa-jiwa lain, untuk keadaan kita. Ada begitu banyak yang perlu didoakan dan begitu banyak keperluan yang harus dipenuhi dengan iman yang jumlahnya tidak bisa kita hitung di sini. Yang jelas adalah bahwa semua keperluan ini harus dipenuhi di dalam Allah melalui doa-doa kita dan kuasa iman kita. Kalau saja kita bisa memberitakan Injil air dan roh dan melayaninya sementara hidup di bumi ini, dan kalau saja keperluan dasar kita dipenuhi, maka tidak ada lagi yang bisa kita minta. Dengan hati yang merasa cukup dan iman kuat demikian, kita harus hidup. Bahwa kita sudah menerima pengampunan segala dosa kita, dan bahwa semua keperluan kita sudah dipenuhi, ini saja sudah menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak memiliki nafsu akan dunia ini, dan kalau kita merasa cukup dengan memiliki makanan dan pakaian, maka dunia ini lebih dari cukup untuk dihuni oleh kita, para hamba Allah. Yang perlu kita ingat di sini sebagai tambahan adalah bahwa Tuhan kita mengatakan, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini berarti bahwa kalau kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita bagi pekerjaan Allah, Allah sendiri yang akan memberi makanan dan pakaian kepada kita, dan Dia akan memenuhi semua keperluan kita. Adalah sangat layak bagi kita untuk menerima dan makan dari apa yang disediakan Allah kepada kita. Inilah yang dimaksud ayat ini. Kalau Anda memiliki kekhawatiran duniawi, apa yang menjelaskan mengapa demikian? Anda khawatir akan semuanya karena Anda tidak mau ditertawakan oleh orang-orang lain. Tetapi ini hanyalah cerminan hawa nafsu kedagingan Anda. Dengan kata lain, adalah karena hawa nafsu kita sendiri kemudian jiwa kita dibebani dengan banyak kekhawatiran duniawi yang demikian. Anda khawatir karena Anda ingin memiliki lebih dari yang diperlukan untuk memelihara kehidupan Anda. Ketika kenyataannya, yang harus Anda lakukan adalah memenuhi keperluan dasar Anda, melanjutkan kehidupan iman Anda, dan melayani Injil. Jadi, nafsu kedagingan Anda sendiri yang menjadi akar untuk kekhawatiran Anda. Kalau Anda memaksa untuk menjadi lebih baik dibanding teman-teman Anda, bahwa Anda harus lebih tinggi dibanding orang-orang lain, dan kalau Anda terus membandingkan diri dengan orang-orang lain, bukankah wajar jika begitu banyak kekhawatiran akan terus muncul? Seseorang jatuh ke dalam kekhawatiran yang demikian, khawatir tentang apa yang harus dimakan, apa yang harus dipakai, dan bagaimana memenuhi kebutuhannya, karena dia memelihara hawa nafsunya akan hal-hal duniawi. Terus terang, saya sendiri tidak memiliki kekhawatiran akan apa yang saya makan dan minum. Tetapi dahulu saya tidak demikian. Sebelumnya, saya juga adalah orang yang memiliki banyak kekhawatiran akan perkara duniawi ini. Tetapi sekarang, pikiran saya sudah diubah sepenuhnya. Kekhawatiran saya sudah diubahkan. Sebelumnya, saya hanya khawatir akan diri saya sendiri. Tetapi sekarang, saya khawatir untuk orang-orang lain. Saya menjadi orang yang sangat berbahagia karena Injil air dan roh. Para pekerja iman yang melayani Injil air dan roh tidak akan merasa khawatir akan hal-hal yang tidak berguna di dunia ini. Sebenarnya, mereka yang menjalani kehidupan iman kepada Allah hanya hidup untuk kebenarannya. Dan ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, kita harus melihat apakah orang itu sungguh-sungguh mencari kebenaran, dan kalau demikian, maka kita harus mengatakan kepadanya bahwa yang harus dia khawatirkan hanyalah persiapan akan kehidupan yang akan datang. Dan kalau kita memindahkan pembicaraan kita dari pokok tentang kesia-siaan kehidupan ini kepada pokok tentang penghakiman kekal,
Orang-orang yang mencari kebenaran pasti akan mendengar dengan semangat akan kesaksian kita. Kemudian, kalau kita memberitakan Injil kebenaran kepada jiwa yang sudah siap demikian, mereka akan menerimanya dengan iman dan menjadi anak-anak Allah sendiri. Ketika Anda memberitakan Injil kepada seseorang, jangan menyampaikan semuanya sekaligus. Tentu saja, kita sering tidak bisa tidak melakukannya secara tidak sengaja. Tetapi itu tidak baik bagi orang-orang biasa yang akan diselamatkan. Hikmat sangat diperlukan dalam memberitakan Injil. Bagian kitab suci hari ini dari Matius pasal 10 ayat 1-16 yang diucapkan kepada para muridnya ketika Yesus mengutus mereka keluar untuk memberikan kesaksian akan Injil, sekarang digenapi di dalam kita dengan iman. Apakah Anda memiliki kekhawatiran atau kecemasan? Maka berdoalah kepada Allah dengan iman yang percaya kepada firman-Nya. Kekhawatiran atau kecemasan muncul ketika kita berdoa meminta pertolongan Allah. Percayalah kepadanya sementara berdoa dengan iman. Kemudian, Dia pasti akan menjawab doa-doa Anda. Kita harus menjalani kehidupan iman di dalam kebenaran Allah, Injil air, dan Roh. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah yang memampukan kita untuk menyembuhkan penyakit rohani manusia dengan memberikan kepada kita kuasa Injil air dan Roh. Haleluya!